ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang sudah ada di gereja. Saya ucapkan juga selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang di pos-pos, baik juga yang mengikuti live streaming di luar dari kota Kandis. Dan senantiasa kita mendapat hadirat yang dari Tuhan, lawatan yang dari Tuhan. Saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Kita merasakan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Untuk itu, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, hati kita biar menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dengan rasa hormat kita semua bangkit berdiri. Kita memberikan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita saat siang hari ini. Sebab hanya oleh karunia dan kemurahan Tuhan kita masih dapat menyerukan nama Tuhan, kita masih dapat memanggil nama Tuhan. Dan yakinkan Allah juga rela hadir di tengah-tengah kita, rela hadir di setiap hati kita secara pribadi. Saya undang kita semua mengangkat doa kepada Tuhan. Hanya ucapan terima kasih dan syukur Tuhan Yesus yang kami persembahkan kehadiran Tuhan atas apa yang sudah kami nikmati dan rasakan, Bapa yang baik. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami masih dapat memiliki kesempatan Tuhan beribadah kepada-Mu. Jadikan ibadah kami ini Tuhan jadi sarana Tuhan berbicara bagi kami, sehingga kami memiliki pegangan yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami memiliki kesempatan Allah menyirami hati kami dan jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan yang melayani, murahan Allah terjadi bagi semua yang melayani Tuhan. MC Tuhan sehingga pemain musik, bagaimana jemaat yang siap bersama-sama kami, bahkan yang lagi pas-pas Tuhan, kuasai kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Tuhan, buat pemberitaan ibadah ini melalui live streaming Tuhan. Pakai dengan luar biasa Tuhan, lewat cara ini pun Tuhan Allah akan menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di pos-pos Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan, yang ada di luar dari kota Kandis Tuhan, semua mendapat lawatan yang dari Tuhan. Kami bersatu hati mematakan segala kuasa sihir, segala tipu daya dipatahkan dalam nama Yesus, sehingga hadirat Allah dapat kami nikmati dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan, kami sangat berkerinduan menyenangkan hati, dan ini yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kami katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
hanya pujian yang pernah waktu Tuhan kami renungkan betapa Allah peduli bagi kami. Allah sangat mengasihi kami Tuhan. Dia adalah korban Kristus bagi kami. Kami sadar Tuhan, kami sadari Tuhan bahwa kami adalah orang yang malah. Biar kami sampai dalam persembahan kami Tuhan.
bersyukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena berbuat kasih Tuhan, kami mampu Tuhan menghampiri tahta Allah. Sebab kuasa firman-Mu menyampaikan bagi kami Tuhan, segala penghulu di udara, segala kuasa si iblis sudah dilucuti kuasanya oleh Tuhan Yesus terpaku di kayu salib, sehingga kami tidak ragu lagi Bapa yang baik untuk menghampiri tahta Allah. Terima kasih Tuhan. Dan sorak-sorak akan keluar dari mulut lidah kami sebagai bukti nyata bahwa kami adalah orang yang sudah lepas, kami adalah orang yang sudah merdeka. Dengan sukacita Tuhan, kami tetap memuliakan Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Haleluya. Kembali saya sapa semua kita, baik yang ada di pos-pos. Selamat Paskah buat kita saat siang hari ini, amin. Selamat Paskah buat kita, haleluya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan yang maha besar, yang mencipta bumi dan gunung-gunung, Dia Allah bersukacita bagi kita saat siang hari ini. Haleluya. Dan berikan sorak-sorai yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan maha besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta, Dia mencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran Dia. Haleluya. Menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta, Dia membentuk gunung-gunung. Haleluya. Hadiratnya
kasih karunia kehadirannya dengan bersuka yang takut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Kuasa dengan bersuka bernyanyilah yang takut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Kuasa Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Tuhan Raja Raja Tuhan Raja Maha Besar Kuasa. Haleluya. Dia besar bagi kita semua. Amin. Dia besar bagi kita. Haleluya. Dan keselamatan yang dari Tuhan adalah perbuatan yang ajaib bagi setiap orang. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, biar Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kesegaran bagi kami lewat berita firman yang akan disampaikan oleh hamba. Hanya satu kerinduan kami Tuhan Yesus, biar Tuhan mengingat kami pribadi lepas pribadi sebagai penciptaan tangan-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami dapat mendapat kesempatan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari ini Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak. Yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kita semua berjuang. Haleluya. Mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu hari pulangku, semua seperti Bapa, sesuai rancangan
diri di hadapan Tuhan. Di hadapan kehidupan ini di hadapan-Mu yang maha agung dan besar, dan Engkau Allah yang mulia. Terima kasih buat hari raya yang besar ini. Seluruh dunia mengingat tentang kuasa Tuhan yang mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau satu-satunya yang melakukan hal itu. Sebelumnya Engkau telah menubuatkan bahwa anak manusia akan mengalami siksa, kemudian digantung di kayu salib, dikuburkan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka hari inilah sebuah peringatan besar itu. Kami tahu ada berkat khusus Tuhan bagi kami orang percaya pada perayaan hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan melakukan hal besar kepada gereja-Mu, kepada umat-Mu, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang kudus Tuhan. Ketika Engkau bangkit, dan biarkan kami semua percaya dengan segenap hati kami, percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kami juga akan bangkit ketika jika ada yang mengalami proses kematian, tetapi dalam ketaatan dan kesetiaan juga akan mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Sebab roh yang membangkitkan tubuh Yesus yang telah dibangkitkan, maka roh yang sama juga akan membangkitkan tubuh orang-orang kudus Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, dan hari ini semakin keteguhkan, yakin dan percaya kami, fistis kami, iman kami, sampai kami bergantung pistio kepada Tuhan, bergantung kepada Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, ajari hamba-Mu berbicara dengan baik benar, dengan penuh kuasa dan urapan, dan bukan perkataan-perkataan yang dipikirkan, dirancang dengan manusia, tetapi sesuatu yang Kau taruhkan, karena itu berkuasa, karena itu dahsyat, karena itu hidup,
dan memberi kehidupan, kepastian, jaminan bagi kami. Dan Engkau memberikan perlindungan, pemeliharaan, kelimpahan kepada gerejamu, kepada kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Kuduskan kami semua, layakkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Yang beribadah dan berada di dalam ruang gereja, dan tetap seperti yang kita telah rancang sebelumnya, bahwa kita berada pada pos-pos maupun kelompok-kelompok kecil yang telah dibagi, dan kita pun di gereja termasuk kelompok kecil. Dan salam sejahtera bagi yang ada di kelompok kecil satu di ujung Tanjung, Shalom. Demikian juga yang ada di kelompok 2 di rumah Saudara Sumber, Pardede atau Opung Bito, juga saya sambut Shalom. Demikian juga di rumah Bapak Siombing, Saudari Jelita, jemaat Tuhan di sana, ya saya ucapkan juga Shalom bagi kalian. Bahkan juga yang ada di gelombang, kiranya tetap semangat di gelombang. Haleluya. Kemarin ada kesaksiannya, speakernya tidak bagus, tapi ketika mereka merindukan suara kebenaran ini dapat diperdengarkan dengan lebih baik, mereka doa, mereka hanya utak-atik sedikit dan suaranya bisa jernih kembali dan tidak kurang satu apapun. Saudara-saudara kita di Simpang Gelombang, mereka mengikuti ibadah dari awal hingga selesai dan tetap terlaksana perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus dengan baik. Demikian juga saudara dan saudari, para pendengar yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada, ya secara khusus mungkin yang di luar dari kandis ini, ya Tuhan menyertai kalian dan Tuhan mengerti kerinduan terbesar yang ada di dalam hati kalian semua. Kiranya doa saya dari tempat ini, Tuhan menolong dan memberkati kalian sekalian ya saudara bersama keluarga. Nah, dan ada banyak kesaksian melalui ibadah live streaming ini, dan dikirimkan foto kepada kami kemarin. Ada pelayanan yang mengikuti live streaming ini, khususnya dalam perjamuan kudus. Ini di Palembang, saudara Boslen suami istri yang tidak ada cawan perjamuan kudus, jadi tempat anggurnya dibuat dari cangkir. Jadi mungkin yang kedua lah di dunia ini pakai cangkir. Kalau zaman Yesus pakai cangkir Pak Boslen, jadi pakai cangkir dulu. Jadi kamus keluarga juga yang mengikutinya. Kalau kami sini cawannya kecil-kecil. Kalian mungkin sekali minum pun, ya putrimu yang paling kecil bisa saja ya sampai kenyang kalau sampai penuh itu. Tetapi sukacita Tuhan luar biasa. Ya, saya tidak tahu yang lain apakah ada yang mengikuti perjamuan kudus seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang di Palembang. Nah, tetapi pada hari ini ada satu hal juga yang berbeda, bahwa sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang disebut dengan Paskah. Ya, itulah yang disebut dengan Paskah. Dan itu satu paket. Itu satu paket. Kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada istimewanya yang disebut dengan Jumat Agung. Ya, kalau Yesus tidak bangkit. Ya, tidak ada arti dari semua ini. Dalam Alkitab tidak ada ditulis yang namanya Jumat Agung. Maka saya dari tempat ini menegaskan
bahwa Paskah itu satu paket, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu namanya Paskah. Ya, Pesah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesah. Ya, yang artinya melewati. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi apapun namanya bagi saudara yang mungkin pernah mendengar istilah Jumat Agung atau Paskah, memisahkan dua perkataan itu saya harap jangan merusak esensi daripada Paskah itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, Paskah itu adalah satu paket, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab ketika domba diambil oleh Musa dan juga bangsa Israel, ya, ketika domba telah disembelih dan domba itu dimakan oleh bangsa Israel dan darahnya ditaruh di ambang pintu, dan ketika malaikat maut melewati bumi perkemahan orang-orang di Mesir ketika itu, maka maut tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Israel. Nah, ketika domba itu disembelih dan dimakan dan darahnya ditaruh di ambang pintu, itu namanya Paskah atau Pesah. Jadi tidak ada pemisahan, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi mohon kita mengerti dengan baik, ya. Kita tidak boleh terjebak dengan istilah-istilah dari keyakinan lain. Dari keyakinan lain ada yang berkata Kamis Putih, Jumat Agung. Nggak usah pakai istilah-istilah yang mungkin ya populer di keyakinan yang berbeda. Tetapi kalau Alkitab mencatat, yang ada adalah Paskah, satu paket, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Dan jemaat juga harus paham itu, ya, sehingga tidak ada perdebatan apa itu Jumat Agung, apa itu Paskah. Dari mimbar ini saya jelaskan, itu satu paket. Tidak ada artinya kebangkitan, ya. Kalau tidak pernah ada kebangkitan jika tidak ada kematian, dan tidak berguna kematian kalau Yesus tidak bangkit. Dan itu satu paket, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita benar-benar melanjutkan perayaan Paskah kita, Pesah, di mana Tuhan melewati orang-orang yang diberi tanda dari jemputan maut, jemputan kematian. Nah, oleh sebab itu hari ini benar-benar kita harus mengalami kuasa kebangkitan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut adalah berita sukacita yang besar kepada dunia. Tetapi kepada murid-murid pada zaman itu bukan berita yang populer bagi mereka, karena bagi mereka saat itu berpikir mustahil. Kenapa mereka menganggap kebangkitan itu adalah kemustahilan? Kenapa? Salah satu jawabnya adalah karena orang-orang Yahudi kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebelumnya, ya, dididik dengan ajaran Musa yang disebut dengan tokoh-tokoh ahli Alkitab. Dan ahli Alkitab ini mereka terbagi dua, yang disebut dengan golongan Farisi dan orang Saduki. Berbeda paham antara Farisi dan orang Saduki. Orang Sadukilah masyarakat yang terlibat dalam pelayanan di bait suci orang Yahudi yang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, mereka sudah seringkali mendengarkan hal itu, bahwa tidak ada kebangkitan, tidak percaya tentang kebangkitan. Maka tidak heran kalau murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ya, ada yang mempersiapkan diri secara khusus. Sebab pada hari yang ketiga
Yesus akan bangkit. Ada di antara mereka yang mempersiapkan diri? Tidak ada. Ya, termasuk perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka juga tidak ada kesiapan menyambut Yesus yang bangkit. Yang mereka persiapkan adalah sebagaimana biasa sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Maka mereka meminta supaya ada yang menggulingkan batu. Kemudian mereka minyaki, rempahi tubuh Yesus Kristus. Meminyaki dan merempahi tubuh itu sama dengan mereka berharap supaya tubuh mayat Yesus lebih lama bertahan. Jangan cepat membusuk, itu tujuannya. Jangan cepat membusuk mayat itu, supaya sewaktu-waktu mereka bisa datang ke kubur, datang ke kubur, dan datang ke kubur. Dan itu berarti terjadi sebuah kesesatan yang begitu dalam. Catat itu baik-baik, Bapak Ibu. Itulah tujuan perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Hanya maksud dalam hati mereka, bagaimana mayat ini bisa bertahan lebih lama. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ya, haleluya. Dan besok-besok mereka bisa datang lagi, bisa lihat lagi. Ya, jadi tidak ada bedanya dengan orang-orang Mesir yang membangun piramida, yang membangun Pitom dan Ramses, tempat mayat-mayat pembesar dermawan atau bangsawan dikubur di sana, sehingga muncullah istilah mumi. Memang tidak dicatat mereka mau memumikan Yesus, tidak. Tetapi itulah tujuan mereka membawa rempah-rempah. Harus dipahami itu. Ya, lupa 3,5 tahun berita firman Allah. Lebih dari 4 kali Yesus berbicara kepada murid dan semua orang yang setia mengikutnya, berkata bahwa anak manusia akan disesah, menderita, kemudian dibunuh, digantung dalam kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Mereka ingat itu? Sama sekali mereka tidak ingat. Itu sebabnya ketika perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kubur, Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan di situ? Demikian Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dibacakan. Ya. mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Ya. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Nah, ulangi sekali lagi, mengapa? Mengapa kamu Mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Terus? Ia tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Terus? Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ya. ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Ya. dan disalibkan Terus? dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya. Haleluya. Malaikat pun tidak boleh melenceng dari firman Allah. Malaikat pun tidak bisa keluar dari apa yang sudah diperkatakan Yesus. Yang dapat dilakukan dan diperbuat oleh malaikat Tuhan adalah supaya orang-orang yang mengikutnya selama ini harus diingatkan kembali dengan perkataan-perkataan yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Ingatlah. Apa Bapak Ibu? Ingatlah. Kebalikan dari ingat apa? Lupa. Ya, manusia senang kalau diingat Tuhan. Ya, dan mengharap selalu diingat Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun dia mungkin tidak setia, maunya Tuhan tetap ingat, kan begitu. Padahal dia seringkali lupa sama Tuhan. Ada banyak pada Paskah ini orang melupakan Tuhan.
Mungkin di suasana wabah atau pandemi COVID-19, virus corona, orang berduyun-duyun datang mencari Tuhan, bisa jadi. Karena masih dalam suasana sesak. Tapi mungkinkah setelah ini nanti berlalu, andai masih berlalu? Mungkinkah kerinduan dan sikap yang sama masih berlaku? Mungkinkah masih seperti semangatnya sekarang ini akan terus mencari Tuhan dan berpaut kepada Tuhan? Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya Yesus bangkit. Sebab kematian Yesus telah membuat murid-murid dan juga pengikut-pengikutnya tercerai-berai. Mereka mengambil jalan mereka sendiri. Ya, 3,5 tahun kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya. Dan 3,5 tahun pula dia mengajar, baik dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, baik juga di dalam bait suci orang Yahudi. 3,5 tahun Bapak Ibu. Tapi sayang, apa yang disayangkan? Yang disayangkan adalah mereka tidak menyimak. Mereka tidak menyimak secara dalam segala perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Tidak menyimak, hanya mengikut-ngikut saja, sekedar mengikut-mengikut saja. Bapak Ibu saudara terkasih, itu sebabnya ketika mereka mendengar, murid-murid mendengar dari mulut perempuan-perempuan yang kembali dari bait suci, dari kuburan Yesus, mereka tidak percaya. Mereka nggak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka menyebut itu hanya omong kosong, berita bohong dan berita kosong saja. Ini kalau tidak menyimak kebenaran firman dengan baik, sekali waktu ketika diperhadapkan dengan cobaan dan pengujian hidup, nanti orang-orang ini akan berkata, ini hanya omong kosong. Dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ya, ayat yang ke-11, tadi telah kita baca ayat 5 dan ayat 6. Sekarang di ayat 11, perempuan-perempuan itu telah pulang dari kubur dan menyampaikan hasil temuan mereka kepada rasul-rasul, kepada murid-murid dan pengikut-pengikut yang lainnya. Apa respon murid ini yang tidak menyimak? Maka hari ini sebelum dibaca ayat ini, ayo mari simak firman. Teliti firman. Setulus hatiku mengatakan ini, Bapak Ibu. Sebelum masa-masa pengujian cobaan muncul, banyak orang meragukan Yesus Kristus. Jangankan kita, murid pun melakukan itu. Bacakan ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Iya. Garis bawahi, kabar yang mereka sampaikan seakan-akan apa? Omong kosong. Enak nggak kalau dibilang sama kita omong kosong kau katanya? Ya John, kalau kau kasih berita anakku, mama bilang, omong kosong. Padahal benar loh. Sedih nggak? Ya, datang lagi ibu-ibu melapor sama suaminya. Ya, papi, tadi begini begitu loh, papi. Omong kosong. Dan terus sekali dia bilangnya, saudara. Itu yang dirasakan, itu yang dilihat. Ya kan? Omong kosong. Iya, Amang Bro. Lain. Ya. Ceritalah like ini sama enam buruku yang cantik ini, ya, si buru lalahi dari si dempuan ini, ya, setulus hati yang memburuku ini atau like ini bilang begini,
begini gitu loh. Ya, sawit kita sekarang pokoknya setiap tunasnya itu apa namanya itu Pak? Pelepahnya itu buah semua 50 kilo satu buah di setiap pelepah. Langsung dibilang sama si Namboru atau si Ito ini, omong kosong kau katanya saudara kasih. Ngeri ya. Tahu alasannya kenapa tadi? Kenapa mereka bilang ngomong kosong? Karena tidak menyimak. Berlalu begitu saja perkataan Tuhan. Kalau orang-orang di gereja atau di tempat kebaktian, dia lihat-lihat jam itu. Lama kali khotbah ini. Ini contoh orang yang tidak menyimak. Andai dia membaca tentang Eutikus ya Pak. Berapa lama dia? Dia duduk sampai jangkong dia di jendela itu. 3 hari 3 malam ya. Ya. Bermalam-malam dia mendengar firman Tuhan. Tidak berhenti. Yang hebatnya bukan cuma dia, pembicaranya pun tidak berhenti juga kan? Ya kalau pembicaranya berhenti, ya tentu dia berhenti juga. Hebat ya. Jadi pembicaranya dan pendengarnya, contohnya Eutikus, tertahan. Cuma karena sudah kelelahan, akhirnya dia jatuh. Kalau orang-orang yang bosan mendengar firman dan tidak suka menyimak firman Allah, pasti dia bilang begini, memang naoto dotong si Eutikus katanya. Yang bodoh adalah itu. Masa sampai bermalam-malam? Hati-hati dengan omong kosong. Tapi berita ini tidak omong kosong Bapak Ibu. Ini kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya tidak akan mau berbicara omong kosong. Ya, walaupun yang mendengar ini omong kosong. Tapi kalau roh Allah dalam hatimu, engkau tahu ini bukan omong kosong. Ini kebenaran yang sejati. 3,5 tahun tidak membekas. Tidak membekas sama sekali. Ya. Waduh. Saya sendiri pun kalau sebagai guru yang mengajar jemaat tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya sedih juga. Tidak ada kemajuan, tidak ada semangat. Mesti dipompa. Tiba-tiba selang pompanya putus. Tidak naik lebannya saudaraku. Kempeslah kau. Ya kan? Hati-hati. Jangan dipompa. Sekarang sudah waktunya kita memompa orang lain. Katakan amin. Amin. Bukan kita yang dipompa. Menyembah tak perlu dipompa-pompa. Jika ada roh Allah dalam diri kamu, maka terpompa dengan sendirinya. Haleluya. Terangkat, terdorong dengan sendirinya. Menyembah Tuhan. Walaupun kau sendiri di kamarmu, walaupun kau sendiri di ruang kosanmu, atau satu keluarga dalam rumahmu, tidak usah dipompa dari sini. Ketika kau izinkan roh bekerja di dalam hatimu, engkau akan merasa bangkit sendiri. Karena engkau lakukan itu bukan untuk manusia. Tidak perlu kita bersandar kepada manusia. Tapi ada Tuhan yang memberkati di tempat ini, demikian juga di tempat saudara. Dia lakukan perihal yang sama. Nah, Bapak dan Ibu saudara, setidaknya ada 3 hal yang membuat murid-murid dan pengikutnya menganggap ini semua omong kosong. Saya ulangi, setidaknya ada 3 hal yang membuat murid-murid menganggap kebangkitan Yesus adalah berita omong kosong. 3 alasan itu diantaranya yang pertama adalah ketidakpercayaan. Maka sia-sia ibadah ini dan apapun yang kita lakukan kalau tidak percaya.
ketidakpercayaan. Itu sebabnya marah Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitannya, bertemu dengan dua orang murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Berjalan menuju ke Emmaus. Ya. Dan Tuhan menegur mereka. Dan mereka terhenyak dengan teguran itu. Hati-hati ketidakpercayaan, Bapak Ibu. Ketidakpercayaan akan mengikis habis kepercayaan yang ada pada kita. Akan membuat kita menjadi kosong atau dikosongkan ketika tidak percaya. Di Lukas 24 tadi ayat yang ke-25 dapat kita temukan alasan yang menjadi dasar pertama kenapa mereka menganggap itu omong kosong. Ayat 25, ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, Iya. hai kamu orang bodoh, Hai kamu orang bodoh. Terus betapa lambannya hatimu, lamban. Dua murid ini lamban. Terus sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Iya. Terus Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka disebut orang lamban. Mereka disebut orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat murid-murid menganggap semuanya menjadi omong kosong. Saya juga harus mengingatkan dengan sejelas tegasnya kepada kita semua, anggaplah saya sebagai hamba Tuhan yang tidak punya nama. Dan memang benar saya tidak punya nama. Saya adalah hamba Tuhan yang kecil, saking kecilnya tidak bisa nampak lagi. Tetapi ada Amos, ada Hagai, ada juga Sefanya, ada juga nabi-nabi kecil yang sebenarnya mereka tidak punya nama besar seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Musa dan lainnya. Tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang kecil itu menjadi penyambung lidah Tuhan, walaupun tulisannya sangat sedikit, tetapi tulisannya meyakinkan atau menguatkan apa yang dituliskan oleh nabi-nabi besar. Demikian juga hidup ini yang kecil ini harus menjadi alat penyambung lidah Tuhan walaupun tersembunyi, karena memang saya adalah hamba yang melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Saudara-saudara yang kasih, ketidakpercayaan, dan memang ada seringkali murid-murid ini dan sudah terbiasa mereka tidak percaya. Berkali-kali mereka tidak percaya. Banyak peristiwa perjalanan dengan Yesus Kristus yang mereka jalani, seringkali diperhadapkan mereka tidak percaya. Contohnya ketika peristiwa angin ribut. Ketika peristiwa angin ribut, Yesuslah yang mengajak murid-murid untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan mereka naik ke perahu ketika itu. Mereka siapkan tilam di buritan kepada Yesus Kristus. Dan Petrus yang sudah punya pengalaman di Danau Galilea berhadapan dengan ketika ada puting beliung maupun juga badai, mereka menganggap sudah terbiasa dengan itu. Dan Yesus pun tertidur di buritan. Badai besar melanda mereka, air masuk ke dalam perahu. Belum pernah terjadi peristiwa semacam itu. Dan karena mereka tidak mampu mengatasinya, dia membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, kita binasa. Dia yang mau binasa, diajaknya orang binasa. Karena bukan dia bilang, kami binasa, enggak. Kita binasa. Jadi ikut Tuhan Yesus disebut binasa. Nah, padahal ketika membangunkan Yesus,
Mereka menyebutnya apa? Tuhan. Tapi tidak pernah menyimak ketika menyebut nama Tuhan. Apa itu Tuhan? Sama seperti akhir zaman ini, ketika berdoa, makan, minum, tidur, atau segala aktivitas memanggil nama Tuhan, tapi ketakutan, khawatir ada. Karena dia hanya menyebut nama Tuhan, hanya sekedar menyebut, tapi tidak tahu apa itu Tuhan. Seharusnya murid-murid ketika memanggil Yesus dengan Tuhan, mereka harus mengakui bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya tidak bisa disebut Tuhan karena saya tidak berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau dia disebut Tuhan, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Yesus disebut Tuhan. Nanti baca dalam Yohanes 13 ayat 13. Saya tidak buka pada saat siang hari ini, tapi saya beri ayat kepada saudara. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, aku memang guru dan Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Karena Yesus berkuasa atas segala sesuatu, termasuk dari penciptaan, kuasa maut dihancurkan, setan dilucuti. Dia berkuasa. Dan dia berkuasa untuk menetapkan orang masuk dalam kerajaannya dan melemparkannya dalam penghakiman, masuk dalam api penghukuman. Dia berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tidak berubah. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Tapi murid-murid ketika berhadapan dengan itu, ketidakpercayaanlah yang muncul. Dalam peristiwa yang lain, ketika ada seorang anak yang kena ayan, penyakit ayan, dan keluarga maupun orang tua anak ini membawanya kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tapi laporan orang ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku atau kami telah membawa anak ini kepada murid-murid-Mu, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Kalau ini mungkin harus dibaca Matius 12 ayat 16 dan ayat 17. Matius pasal yang ke-17 maksud saya ya. Matius pasal 17 ayat yang ke-16 dan 17. Baca. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu. Ya, Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. tidak dapat menyembuhkannya. Terus Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. iya, kamu angkatan yang tidak percaya, kamu angkatan orang yang sesat, mengikut bertahun-tahun tapi tidak percaya. Ini mengerikan sebenarnya saudaraku. Ayat ini atau kebenaran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini juga harus menggoncang kita semua. Jangan-jangan kita pun sama seperti murid-murid. Para pendengar yang mengikuti video ini, jangan-jangan kamu pun sama seperti murid-murid. Tapi hari ini bukalah hati masing-masing. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita semua. Haleluya. Sanggup mengubah. Amin. Sanggup mengubah. Katakan, Tuhan sanggup mengubah hidupku. Tuhan sanggup mengubah Tuhan hidup. sanggup mengubah hidupku. Tuhan sanggup mengubah hidup. Haleluya. Haleluya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebab ketidakpercayaan ini menjadikan segalanya menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ketidakpercayaan ini membuat kita segalanya menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tidak percaya, saya akan tetap masih di sini Bapak Ibu. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 38. Jangan sampai semua menjadi sia-sia. Haleluya. Ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-38. Ya. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, Iya. sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Iya. Resikonya ini. Jadi kenapa mereka menyebut
segala tentang Yesus ketika peristiwa tentang kematian dan kebangkitan disebut omong kosong. Karena jawabnya tadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan membuat firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Firman-Nya tidak tertulis di jantung hatimu. Camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Firman tidak tertulis di dalam hati. Apa guna hidup kalau tidak ada firman? Saudara yang berada di kelompok-kelompok, simak dan perhatikan ini. Aku tidak melihat wajah kalian seorang demi seorang, tetapi ada Yesus yang melihatku dan Dia juga melihat kalian di sana. Percaya. Yesus pernah menceritakan sebuah kisah bagaimana terjadi penyesalan. Baru semua murid-murid berseru kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah imanku. Seharusnya ketika wabah melanda dunia sekarang ini, disinilah kita setiap hari harus berkata, Tuhan, tambahkanlah imanku. Dan itu sebabnya aku harus bicara, aku harus menyampaikan firman setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kebenaran yang secara berseri diberitakan melalui FB ini maupun melalui juga YouTube yang bisa Anda buka nantinya, untuk mengulang-ulang kebenaran di dalam hati kita supaya tumbuh. Jangan sampai kebenaran itu ya tidak menetap. Namanya pun tidak menetap. Kenapa kita bisa menetap di rumah kita? Haleluya. Kenapa kita bisa menetap di rumah kita? Karena itu rumah kita. Ya. Tapi kenapa orang bisa usir kita dari rumah yang pernah kita tempati? Karena itu bukan rumah kita. Kenapa firman tidak menetap? Ya. Karena kita bukan rumahnya. Bukan tempat tinggalnya. Bukan jantung hatinya, tempatnya kebenaran ditulisi. Maka dari sini saya merenungkan Bapak Ibu, betapa besarnya kasih Tuhan kepada orang-orang yang ragu-ragu seperti ini, kepada orang-orang yang tidak percaya model murid-murid ini. Saya kagum dengan kesabaran Tuhan. Demikian juga kesabarannya kepada kita semua Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, nikmati Tuhan dan jangan pernah engkau lepas Dia. Jangan hanya sekedar. Dalam Yohanes pasal yang kelima tadi, ayat 35-nya Pak dibacakan. Iya, ayat yang ke-35-nya dibacakan. Iya. Ia adalah pelita yang menyala Ya. dan yang bercahaya. Ya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Iya. Ini bahaya Bapak Ibu. Sebenarnya kita tahu Dialah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Menyala itu bicara tentang perintah. Cahaya itu ajaran firman. Kita tahu Dialah perintah itu. Kita tahu Dialah cahaya itu. Tapi Yesus langsung tunjuk kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Namun kamu hanya mau menikmati sekedarnya saja, seketika. Ketika ada masalah, lagi sakit, misalnya saudaraku baru berseru, "Oh Yesus!" Setelah sembuh, apa yang dilakukannya? Lupa. Ketika musibah datang, berseru lagi, "Oh Yesus!" Setelah reda, lupa lagi. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Atau mungkin corona datang seperti sekarang ini, baru teriak, "Yesus, lindungi
lindungi suamiku, istriku, anak-anakku. Kalau batuk suaminya, mencurigakan batuk mie, katanya saudara. Ya, langsung dibilang masker. Jadi sekarang dilarang batuk, Bapak Ibu. Itulah kata dunia. Kalau saya katakan kalau memang batuk aja kau. Ya, baik kau tahan. Tapi kalau benar engkau terinfeksi, siapa tahu ada keluargamu yang terinfeksi. Dan aku tahu pendengar akan dijaga oleh Tuhan, tapi siapa tahu saudaramu ada terinfeksi. Harus serahkan dia kepada bagian medis supaya dirawat. Jangan dia tulari orang-orang di sekitar dia, karena itu juga dosa. Ya, itu juga dosa. Jangan sampai dia menulari orang lain. Justru dia harus berani rela mati demi menyelamatkan keluarganya. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan karena ada musibah, ada corona, baru teriak-teriak, setelah reda, baru kemudian lupa sama Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kerohanian yang model ini, Bapak Ibu, ini sangat disesalkan. Ya, dan kesannya adalah kesan mempermainkan Tuhan. Yang pertama tadi alasan kenapa mereka menganggap semua menjadi omong kosong. Yang kedua, alasan yang kedua adalah ketakutan. Alasan yang pertama tadi ketidakpercayaan. Alasan yang kedua adalah ketakutan. Bukankah ketika Yesus ditangkap, murid-murid, ya, ada sebagian yang coba melawan. Dia berkata, Tuhan, di sini ada pisau. Kemudian dipancung telinga salah satu anggota imam dan hingga putus. Yesus menolong orang ini dan menyambung kembali telinganya. Tapi setelah itu murid-murid lari meninggalkan Yesus. Seorang Petrus, dia mencoba lari. Setelah itu dia mengikuti pelan-pelan apa yang terjadi dengan Yesus berikutnya. Saudara-saudaraku, hampir semua murid-murid ketakutan dan melarikan diri. Hampir semua murid-murid Yesus ketakutan dan melarikan diri. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ketakutan menjadikan Petrus menjadi penyangkal Tuhan. Siapa yang menyangkal Yesus? Petrus. Siapa yang bertanya kepada dia? Seorang perempuan. Ketika dia bersuluh-suluh dengan api di malam yang hening dan dingin itu, maka seorang perempuan berkata, aku melihat kamu bersama-sama dengan dia. Dia langsung menyangkal Yesus. Ketika menyangkal Yesus, sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Ayam berkokok. Dan sebelumnya dalam perjamuan, Tuhan sudah ingatkan Petrus. Ada beberapa yang diingatkan kepada Petrus. Ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan berkata, Petrus, iblis menuntut engkau untuk ditampi, tapi aku telah berdoa kepada kamu, dan jika engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus, kata Tuhan Yesus Kristus, ya, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Oh, tidak, kata si Petrus. Tapi setelah peristiwa itu terjadi, akibat karena ketakutan, dia harus menyangkal Yesus. Sekalipun bukan militer yang bertanya, tapi perempuan. Dia menyangkal Yesus. Jarak Yesus dengan Petrus yang menyangkal tidak dijelaskan berapa ratus meter jaraknya karena kerumunan manusia yang banyak. Tetapi Yesus bisa mendengar pembicaraan Petrus dengan perempuan ini di tempat api unggun itu. Dan ketika 3 kali dia menyangkal Yesus, ayam berkokok, Yesus yang disiksa, Yesus berkesempatan menoleh
menoleh Petrus yang menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita pun sering menyangkal Yesus. Ingat ketika kau sangkal dia menoleh kepada engkau. Dia prihatin dengan engkau. Dia prihatin kepada orang yang menyangkal. Benar. Dia menoleh. Ketika hatimu sudah diingatkan Tuhan, tapi engkau membantahnya, sebenarnya Tuhan menoleh kepadamu. Artinya, benarkan, jangan kau ulangi hal yang sama. Jangan kau ulangi hal yang sama. Yesus menoleh kepada Petrus. Padahal sebelumnya Bapak Ibu, di waktu-waktu sebelumnya, Petrus baru mendapat jempol dari Tuhan Yesus Kristus. Bukankah dulu namanya belum Petrus, namanya Simon bin Yunus. Ya, ketika bertanya Yesus kepada dia, siapa menurutmu aku ini? Dia berkata, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus bilang kepada dia, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku lah yang mengatakan itu melalui kamu. Dan sekarang engkau bukan lagi Simon tapi Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menggoncangkannya. Dan kepadamu sekarang kuberikan kunci kerajaan surga. Luar biasa itu, saudara. Maka ketika membaca firman Tuhan, jangan baca seperti orang. Minta roh Tuhan yang menuntun, supaya perkataan itu hidup. Kebenaran itu hidup. Hidup menggoncangkan dirimu, menguatkan, meneguhkan dirimu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sampai kepada Petrus dikatakan, kepada kuberikan kunci kerajaan sorga. Nanti baca dalam Matius pasal 16 mulai ayat 16, 17, 18, 19. Saya tidak buka ayat itu. Nanti baca sendiri dalam Matius pasal 16 ayat 16, 17, 18, 19. Tetapi ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Petrus mengikuti dari belakang, dan dia bersuruh dekat api karena cuaca yang hening dan dingin malam itu. Dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Yang ketiga, alasan yang ketiga, menganggap semua ini menjadi omong kosong. Mohon kita perhatikan Bapak Ibu, karena ini penting. Barangkali mungkin khotbah-khotbah di gereja-gereja lain berkisaran, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Apa artinya tidak mungkin jadi pemenang, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hanya temporary saja kebenaran itu di hati kita, dan kalau tidak menetap firman di hati kita. Tidak usah teriak-teriak kau jadi pemenang. Kau jadi pemenang sesungguhnya ketika firman menetap dalam diri kamu. Haleluya. Haleluya. Mau teriak-teriak aku pemenang, tapi firman tidak pernah kau hargai dengan sungguh-sungguh, kau pecundang. Bukan pemenang yang sesungguhnya. Tidak usah teriak-teriak, kita adalah pemenang, kita adalah pemenang. Tapi hormati Tuhan dan firman-Nya. Biarkan dia menetap dalam diri kita. Nikmati dia sebagai pelita yang bercahaya di dalam hidup kita, maka dia akan menetap dalam diri kita. Dan kalau dia menetap, ya, samalah seperti pernyataan Daud yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
Kan muncul pengajaran sekarang seperti itu. Ya. Yang mengatakan harus perkatakan kita Tuhan, kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Enggak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Tapi supaya terwujud menjadi pemenang yang sesungguhnya, kebenaran itu harus menetap dalam kita. Bagaimana kita menyerang musuh kalau firman tidak ada? Firman itu disebut apa? Pedang roh. Adalah firman. Iman itu apa? Perisai. Ada perisai. Kemudian ada pedang roh, firman, baru bisa perang. Tidak ada perisai, tidak ada pedang, bagaimana? Pun tidak cukup juga itu. Harus berkasutkan kerelaan, berbaju cirahkan keadilan, berketopongkan kebenaran. Kebenaran mengendalikan otak kita, Bapak Ibu. Baru ada pedang. Dan itu pun harus lihai menggunakan pedang, ya kan? Kalau orang nggak lihat pakai pedang, bukan lawan yang ditebas, kepala sendiri yang ditebas. Dulu saya pernah belajar sedikit, ya ikut-ikut orang lah, bela diri sedikit-sedikit lah. Ya, dikasihlah itu apa itu? Double stick. Bukan lawan yang dipukul, tangan sendiri, punggung sendiri, kepala sendiri yang dipukul. Tadinya dia hanya dibuat-buat gini aja. Double sticknya. Sebab kalau dimainkan, kita yang dibalbalnya. Makanya saudara-saudaraku, ya, jangan cukup sekedar tahu firman Tuhan, tapi harus tahu kapan digunakan firman Tuhan itu. Sama seperti Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sembarang menyebut nama Tuhan Allah. Nggak boleh dong sembarang menyebut nama Tuhan Allah. Ya, bergaya-gaya masuk penting. Oh Yesus, tolong aku Tuhan. Kiau-kiau katanya saudaraku. Hanya karena digelitik-gelitik aja begini, oh Tuhan Yesus, main-main saudara. Makanya ketika setan mengejarmu, kau panggil nama Tuhan, diam-diam. Ada bergaya-gaya duit katanya saudara. Yang main-mainnya itu dibiarin. Tapi kalau kau jaga kesucian sakralnya nama Tuhan Yesus, jaga. Ketika kau lepas dari mulutmu, setan kabur. Ya. Dan hati kita kokoh teguh, tidak takut, tidak gentar, tidak gelisah, benar-benar teryakinkan. Maka nggak boleh sembarang menyebut nama Tuhan. Kalau kita buka usaha boleh. Buka usahaku pagi ini Tuhan, kuandalkan namamu dalam nama Yesus Kristus. Buka. Haleluya. Mau masuk mobil kita, ya, saya setiap mobil buka pintu dalam nama Yesus. Duduk, Tuhan, aku mau kendarai kendaraan ini. Jauhkan mau celaka kerusakan apapun. Dan ketika ada saya bawa kendaraan, orang motong jalan saya. Ada PLN yang tiba-tiba padam dan tetap akan berlanjut setelah mesin genset kita dinyalakan. Nampak? Shalom. Gimana? Di kelompok-kelompok mati juga? Buka HP masing-masing. Ya, buka HP masing-masing. Pasti bisa mendengar. Lihat wajahku yang ganteng ini. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya kan? Tetap semangat. Walaupun kadangkala tidak bisa diprediksi seperti ini. Ya, PLN-nya mati dan kebenaran tidak boleh berhenti. Memang di kelompok-kelompok kecil kalian sedang menggunakan layar yang besar atau televisi yang besar, tetapi aku tahu ini kesempatan, ya. Tetap juga lewat handphone, dinyalakan handphone masing-masing dan ikuti pemberitaan firman Tuhan. Ya, ikuti pemberitaan firman Tuhan. Tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu saudara yang kasih, ya,
bahwa ada 3 alasan kenapa bangsa Israel, murid-murid Tuhan Yesus Kristus menganggap berita kebangkitan itu menjadi berita yang omong kosong. Ya, kenapa? Haleluya. Puji Tuhan. Saya minta tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Kalau tiba-tiba PLN-nya mati, ya. Cuaca lagi mendung dan hujan, tetapi ya dengan perlengkapan sederhana ini, kiranya ya ketulusan hati kita lah yang membuat kita bisa menangkap sesuatu dari firman-Nya supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, alasan yang ketiga, kenapa murid-murid itu menyebut omong kosong tentang kebangkitan? Karena ambisi. Ketika Yesus mati, mereka merasa bahwa segala cita-cita, angan-angan, harapan mereka selesai. Menganggap sudah tutup buku semuanya, nggak ada lagi rencana lain. Karena sebelumnya pernah di satu waktu terjadi pertengkaran di antara murid-murid, terjadi perdebatan yang keras antara murid yang satu dengan yang lain terhadap Yakobus dan Yohanes, karena mereka berharap dan berkata kepada Yesus, biarlah aku di sebelah kiri, saudaraku di sebelah kanan. Mereka mencoba membagi posisi, walaupun tujuan Yakobus dan Yohanes bersama dengan ibunda mereka yang menjumpai Yesus, tujuannya adalah melayani, hanya untuk melayani. Akan tetapi ditanggapi oleh 10 murid lainnya bahwa ini sudah terjadi pembagian jabatan, posisi dan kedudukan. Yang artinya saya simak dari sini Bapak Ibu, hilanglah harapan, ini omong kosong, kami sudah tinggalkan perahu, jala, dan semua perlengkapan mereka dalam pekerjaan lama mereka. Ini omong kosong semuanya. Nah, ambisi mereka membutakan diri mereka. Maka kalau ada ambisi-ambisi yang tidak berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan, karena memang kalau ambisi itu Bapak Ibu, itu berasal dan bersumber dari daging manusiawi kita, itu akan membutakan, menggelapkan. Itu membutakan, itu menggelapkan. Maka jangan ambisi-ambisi dalam diri kita Bapak Ibu, jangan. Tapi biarkanlah seperti Yesus yang berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Baru mantap. Haleluya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini yang terjadi dengan mereka. Maka tadi awal bacaan kita berkata, mengapa engkau mencari dia di tengah-tengah kumpulan orang mati? Dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-5 berkata, kutipannya begini, ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia? Ya, di antara orang mati. Maka saya berdoa kepada Tuhan, jangan sampai penggembalaan GBI 79 ini adalah kuburan-kuburan bagi orang, menjadi tempat mencari tempat kematian, menjadi kuburan-kuburan
Jangan sampai gereja menjadi kuburan. Jangan sampai pendeta-pendeta dianggap sebagai kumpulan orang mati. Pendeta, teman-temanku, rekan-rekanku, mari bicara tentang kebenaran. Berikan pernyataan yang sesungguhnya isi hati Tuhan, supaya mereka mencari Tuhan di tempat yang benar. Gereja bukan tempat kuburan. Gereja bukan tempat bisnis. Nanti Tuhan datang dengan cambuk dan melemparkan meja-mejamu semuanya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalaupun di gereja ini kita harus memberikan persembahan, karena firman yang mengatakan itu. Katakan amin. Kita memberikan ucapan syukur perpuluhan, karena firman yang mengatakan itu, bukan bisnis. Amin. Jangan sampai menjadi kuburan. Jangan sampai menjadi kuburan. Rumah kita pun jangan menjadi kuburan. Di situ tidak ada Tuhan. Di situ dia tidak ada Tuhan. Di dunia orang mati tidak ada Tuhan. Maka pemberita-pemberita firman Allah setiap hari harus disucikan firman, supaya engkau bagian dari orang hidup. Kita sama-sama menjadi bagian orang hidup. Dan ketika orang datang mencari kebenaran melalui hamba-hamba Tuhan, kita akan menawarkan kehidupan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Ayat penutup pada saat siang hari ini. Haleluya. Bisa senyum jemaat Tuhan, amin. Amin. Bangkit, kuasa kebangkitan Tuhan. Mazmur pasal 68 ayat pertama sampai ayat 5. Satu-satu ayat kita baca. Mazmur pasal 68 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita temukan di sana 4 hal yang ketika Allah kita bangkit. Oke, bacakan. Perarakan kemenangan Allah. Ya, Untuk pemimpin biduan, Ya. Mazmur Daud, nyanyian. ya, terus. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Ya, Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. terus. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Ya, Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tahan dulu. Kita sudah baca 3 ayat. Allah bangkit. Yang terjadi kemudian adalah yang pertama, berseraklah musuhnya. Datang bersatu jalan, pulang berserak-serak. Datang dengan kesepakatan. Begitu bertemu dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, maka mereka tunggang langgang. Maka saya katakan tadi di awal, betapa pentingnya Yesus bangkit. Dan memang dia sudah bangkit. Ya. Allah kita bangkit. Yesusku bangkit. Itulah harapan kita. Apa yang dia perkatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, maka itu akan kita tempati nantinya. Yang yakin katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Berseraklah musuh. Di ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga bagian terakhirnya tadi dikatakan begini: demikianlah orang-orang fasik dibinasakan di hadapan Allah. Kalau Allah bangkit, orang fasik binasa. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang selalu menolak firman, menolak kebenaran. Ya, maka saya sampaikan kepada jemaat dan yang mengikuti live streaming ini, kalian boleh tidak suka dengan saya, tapi sukailah Tuhan dalam kebenarannya. Saya hanya hamba Tuhan yang kecil, tapi harus kau cinta kepada Yesus Kristus. Tapi biasanya kalau kau cinta kepada Tuhan, engkau pasti mencintai semua orang. Haleluya.
Ya, jangan jadi orang fasik. Orang fasik itu akan binasa. Saya tidak jelaskan mendetail lagi nih. Cukup waktu saya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga ayat 4-nya Pak, bacakan. Ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita, Ya, mereka beria-ria di hadapan Allah, ya, bergembira dan bersukacita. ya. Bernyanyilah bagi Allah. Cukup dulu, ayat 4 itu. Dan berkat yang ketiga, ketika Allah bangkit, orang benar bersukacita. Orang benar bersukacita. Kasihan ya, murid-murid tadi sukacita mereka? Tidak. Untung Tuhan sabar. Jadi sebelum ya Tuhan nanti marah Bapak Ibu, kita sudah tahu contohnya murid-murid tidak bersukacita ketika mendengar kebangkitan. Sekarang kita harus sukacita. Ya, biar kita bila penting lebih depan kita dari mereka, saudara. Mereka kemudian memang dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kita sudah percaya, betul-betul percaya. Ya, ekspresikanlah itu, percayamu itu dengan apa? Bersukacita. Ekspresikan dengan bersukacita. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ekspresikan dengan bersukacita. Terakhir, ayat yang kelima. Ya, Ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, ya, mazmurkanlah namanya, ya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. ya, Namanya ialah Tuhan, ya. beria-rialah di hadapannya. Nah, yang kelima, ketika Tuhan bangkit, maka yang kita lakukan adalah beri Dia kesempatan masuk. Beri Dia jalan, beri Dia kesempatan masuk. Jangan hanya tahu kita Dia bangkit, tapi beri Dia masuk, berjalan, dan membuka jalan selalu pada kita. Luar biasa. Kenapa kita harus memberikan Dia jalan? Karena namanya tadi siapa? Namanya ialah Tuhan. Haleluya. Namanya adalah Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Yesus Kristus. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Pesannya adalah, ayo, mari mencari Tuhan di tempat yang benar-benar hidup. Jangan di tempat yang mati. Penggembalaan harus tempat yang hidup. Membuktikan penggembalaan tempat yang hidup. Maka seluruh kebenaran harus disampaikan. Ya. Tidak tergantung selera. Ada gereja mungkin boleh makan darah, tidak boleh makan darah. Itu tempat mati. Ada orang mengatakan bisa dibaptis percik, boleh dibaptis selam. Tapi saya membaca Alkitab, tidak ada dibaptis secara bersih. Tapi dibaptis seperti arti daripada baptiso. Kita harus dicelupkan atau ditenggelamkan. Apakah itu tempat yang hidup? Putuskan sendiri jawabnya. Ya. Saudara-saudaraku, ajaran turun-temurun. Ya. Alkitab mengatakan bahwa percuma kamu beribadah kepadaku. Maka gereja-gereja masih mengangkat ini tinggi-tinggi. Belum lagi ajaran Kristus yang paling utama. Apakah itu tempat yang hidup? Putuskan sendiri dalam hidup kamu. Ya, supaya cari tempat yang hidup, benar-benar yang hidup, bukan suatu gereja besar, fasilitas besar. Yesaya berkata begini, siapa yang percaya dengan berita yang kami sampaikan? Karena anak manusia itu tidak tampan, tidak ada yang bisa percaya kecuali orang percaya. Kita harus benar-benar percaya. Nanti baca Yesaya pasal 51, 53 itu. Seperti apa Yesaya berseru kepada Tuhan, siapa yang percaya dengan berita yang kami bawa? Tidak semua orang percaya. Tidak semua. Kenapa? Yesus tidak tampan. Tidak ada gairah untuk memiliki dia dari sisi fisiknya.
Tetapi kenapa kita tertarik? Jawabnya adalah karena firman dan rohnya yang menarik kita. Berilah tempat, berilah diri kita ditarik oleh Tuhan. Dan dibawa kita masuk sampai ke pesta kawin anak domba Allah dalam kerajaan kekal di Yerusalem yang baru. Saya pendeta Silsilah Wahyu, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79 Kandis Kota, Provinsi Riau, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit. Maka terseret-seretlah musuhnya. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Tutup Alkitab saudara, tapi hatimu tetap terbuka kepada Dia. Kita akan menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Pak Saragi ke depan. Ayo kita menyembahlah dengan segenap hati. Rohlah yang mendorong kita menyembah. Menyembahlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
dan memeliharaku seumur Dia mengenyangkanku. Yesus, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku sembahlah Engkau, ya Raja Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang bangkit mengalahkan maut. Sehingga kami hidup, sehingga kami ada. Tuhan Yesus dahsyat, Allahku dahsyat, selamanya dahsyat, selamanya dahsyat, sebab Engkau hidup, Engkau hidup, Yesus kau hidup, Yesus kau hidup, selamanya hidup, selamanya hidup, menjadi sumber hidup. Haleluya, haleluya. Hallelujah! 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 Haleluya. Terima kasih. Kami harus benar-benar percaya. Kami tidak boleh takut. Melepaskan semua ambisi. Sebab kebenaran-Mu ya dan amin bagi kami. Kebenaran-Mu kiranya tetap dan menetap di dalam kami, Tuhan. Dan setiap saat, setiap kesempatan, dalam detakan-detakan jantung, detakan-detakan nadi kami akan terus menikmati cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar, tetapi secara permanen ya Tuhan. Haleluya. Tuliskan firman-Mu di hati kami semua. Amin. Para pendengar yang mengikuti live streaming ini, demikian semua sidang jemaat Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, turunlah berkat-Mu atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Karena
kami sama-sama memandang kepada kebenaran adalah sesuatu yang mulia dan agung. Kebenaran hidup dan akan selalu kami nikmati. Bercahayalah firman-Mu, bercahayalah seperti pelita terang dalam hidup kami. Haleluya. Supaya hari-hari kami tidak gelap lagi Tuhan. Amin. Tapi hari-hari kami berada dalam terang, Tuhan. dalam tuntunan terang. Haleluya. Seperti rembang tengah hari, tidak akan pudar-pudar lagi. Sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Hamba-Mu terbatas mengurai kebenaran ini, tapi apa yang boleh kami terima dengar, kiranya dituliskan di hati kami. Tidak ada yang mengeraskan hati lagi. Semua kami dilembutkan oleh Tuhan, agar benih ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan kelipatan buahnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan berbuah bukan mengenal musim, tapi terus berbuah-buah. Karena kami mulai sekarang dan seterusnya, Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akar, menerima kehidupan, dan sampai kepada buah-buah yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorga kami. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Agunglah Engkau selamanya, sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita doakan bangsa dan negara kita dalam peristiwa wabah yang melanda dunia ini. Tapi kita doakan khususnya Indonesia. Mari angkat tangan. Kami doakan Indonesia, bangsa dan negara kami Indonesia, rakyat Indonesia, pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua Tuhan, pemerintahan di daerah sampai di pelosok desa. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Mereka bekerja keras dengan luar biasa, dan kami memohon perhitungkanlah apa yang telah mereka perbuat Tuhan, untuk kebangkitan Indonesia, untuk keselamatan rakyat Indonesia, untuk kelepasan bagi rakyat Indonesia, untuk pemulihan Indonesia. Berkat-Mu atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Miangas, Pulau Rote, 17.000 pulau di Indonesia, ratusan suku-suku di sini ada. Kami adalah satu sebagai keluarga sebangsa dan setanah air. Kami harus meneguhkan satu dengan yang lain, mendoakan dan menghiburkan saudara-saudara kami yang mungkin mereka terinfeksi. Ada 3.000-an lebih, itu data yang terakhir kami dengar. Maka kami doakan, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa nama-Mu, oleh kuasa pilur-Mu, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, keluarga mereka dikuatkan Tuhan, yang mungkin telah gugur karena perjuangan ini, baik dokter, perawat, orang-orang medis. Kami berdoa, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka. Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka. Haleluya. Mereka tahu itu mungkin maut, tapi karena tugas mereka berani berhadapan dengan maut, walaupun maut menjemput mereka, tapi mereka sudah menjadi pahlawan bagi negeri kami. Kami doakan, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu penggemalan ini, dari anak kecil sampai yang paling tua. Demikian juga keluarga Bapak Tania yang berbahagia dengan kelahiran anak ketiga putri yang mereka dapatkan dari Tuhan. Biarlah anak ini tumbuh dan besar di dalam Engkau, dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Ibunda Mama Tania juga dikuatkan, disegarkan fisik tubuhnya, sehingga keluarga ini boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, memuliakan Allah. Tangan Tuhan yang turun, aku mengangkat tangan. Berkati anak dan ibu, berkati keluarga ini dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa secara khusus berkat Tuhan kepada keluarga
yang dipakai rumahnya menjadi rumah kelompok-kelompok dimanapun mereka berada, baik yang di ujung Tanjung, baik jalan PTP, demikian juga Tuhan yang ada di jalan Dodol Agung, demikian juga yang di Gelombang di gereja. Kami hamba doakan, berkati mereka. Keluarga-keluarga ini telah memberi hati, keluarga-keluarga ini telah mempersembahkan rumahnya untuk sementara waktu dalam peristiwa ini, untuk umat-umat Tuhan boleh dibagi-bagi dan berkumpul beribadah. Kuserahkan dan berkatilah hidup mereka. Dan sebentar akan selesai peribadahan kami kepada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami lakukan sesuai dengan firman Allah. Kami lakukan dengan tulus hati, takut akan Tuhan. Dan biarlah persembahan kami kudus dan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Segera kami tutup ibadah ini. Biarlah kasih dari surga melingkupi kami semua. Nanti malam jam 19.30 kami on time mengikuti pemberitaan firman Allah secara live streaming. Maka siapapun saudara-saudara kami di luar sana, kiranya Tuhan yang menyatukan kami dalam berita firman Allah. Kami sama-sama juga digairahkan Tuhan. Hidup kami adalah untuk Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Maka sebelumnya Tuhan berkatilah hidup kami, dan kami sambut kuasa hadirat Allah, kemuliaan Allah yang menyinari, dan berkat-Mu yang melimpahi kami. Kiranya turunlah berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih sayang dan cinta Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberi hidup kepada kami, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekaliannya pada saat siang ini sampai Engkau datang kali kedua, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yakin percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu saudara. Pengumuman kepada kita, pengumumannya adalah bahwa masih terkait dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19, kita masih beribadah secara live streaming seperti ini. Yang berada di kelompok masing-masing mohon bersabar di kelompok masing-masing. Nanti penggembalaan akan mengatur seperti apa ya, supaya bergantian yang di kelompok-kelompok bisa bergantian berada live di gereja, Bapak Ibu. Nanti melalui grup WA kita akan diumumkan ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum ada pengumuman lanjutan di WA, itu berarti masih tetap ada berlangsung seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itu saja. Dan orang-orang yang di kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nanti ketua kelompok boleh mengumpulkan persembahannya masing-masing dan bisa disetorkan nanti atau disampaikan ke gereja, ke penggembalaan. Itu saja. Demikian kepada saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, saya Pendeta Ebenezer Selai bersama keluarga, bersama dengan majelis pelayan Bapak Rival Saragi, dengan Yemima sebagai singer, dan juga penatu-penatua yang tidak bersama-sama, Pak Rengat Marbun suami istri, Bapak Julianus bersama Ibu Susi, ya, yang dari sini ada Jelita, ya, ada Kari, ada tim musik kita, dan juga ada Sumber, Pak Dede, yang juga setia melayani di gereja Bethel Indonesia di tempat ini, ya, dan kami sama-sama mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.